Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas semua ini, kesehatan, iman, Islam, termasuk musibah ini. Ini semua menunjukkan kuasa Allah. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa kita anjurkan dan dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan umat Islam semuanya. Bapak, ibu-ibu, berjumpa kembali dengan saya setelah 4 bulan. Lupa nama-nama ya. 2 bulan yang lalu saya absen karena sedang isolasi mandiri, dan alhamdulillah kita ketemu lagi. Seperti halnya di Jawa, banyak sekali nama sugeng. Di Joyogren saja sugemnya ada berapa? Banyak sekali. Demikian juga di wilayah Arab zaman dulu sampai zaman sekarang ada banyak yang sama, nama yang sama. Nama yang paling ngetop dulu itu ya Abdullah, karena orang Arab sudah mengenal nama Allah sebagai Tuhan mereka. Hanya saja mereka menciptakan tandingan-tandingan, bata dan seterusnya itu. Demikian juga dalam sejarah Islam, dunia Islam ini ada banyak nama yang sama. Nama Yazid, Muawiyah itu juga sama. 4 bulan yang lalu kita sampai Abdullah bin Abdul Aziz ya. Nah, itu juga namanya Abdullah. Kita tarik ke belakang lagi pada saat awal-awal Muawiyah berkuasa. Masih ingatkah Muawiyah mendapat direstui sebagai khalifah setelah perundingan damai dengan siapa? Nah, itu wakas dengan Sayyidina Hasan bin Ali. Jadi Sayyidina Hasan itu ya khalifah saat itu, kemudian Muawiyah berunding ya opo lah aku khalifah, kemudian yang jadi khalifah, kemudian dengan beberapa kesepakatan maka jadilah khalifah Muawiyah. Ada 4 nama yang sangat ditakutkan Muawiyah. Ini untuk ingat nama-nama saja ya. Abdullah bin Abbas, atau lebih terkenal dengan Ibnu Abbas, paman Nabi pada sisilah keluarganya. Pada saat Rasulullah wafat, beliau ini usianya baru 13 tahun, tapi meriwayatkan banyak sekali hadis. Ya, beliau tidak memberontak, tidak klaim kekhalifahan. Abbas ini, Ibnu Abbas ini meninggal dunia di usia tua. Orang kedua yang ditakuti nanti setelah Muawiyah wafat akan mengklaim kekhalifahan itu milik saya adalah Abdullah bin Umar, atau anak Umar bin Khattab, khalifah kedua. Juga tidak berperang memberontak, meninggal usia tua. Yang ketiga, Husain bin Ali. Kita tahu Sayyidina Husain, dan beliau ini mempertahankan haknya karena salah satu poin dari perjanjian dengan Hasan setelah Muawiyah menjadi khalifah, maka selanjutnya akan dipilih seperti sebelumnya. Tapi ternyata kan diberikan pada anaknya yang namanya Yazid. Ya, belum ada Pak sekarang. Meninggal di Karbala, masih ingat kan? Pada tahun 680. Meninggalnya di peristiwa meninggalnya Sayyidina Husain bin Ali di Karbala ini peristiwa yang sangat menyedihkan bagi umat Islam. Bukan saja bagaimana bisa ini cucu Rasulullah dibunuh oleh orang Islam sendiri atas nama kekuasaan.
Dan kebiasaan orang sana kalau untuk membuktikan seseorang itu meninggal atau belum, nggak ada foto, nggak ada WA saat itu, karena sudah difoto disebar sekarang. Tapi zaman dulu seperti zaman kerajaan yang ada, dipenggal lehernya kemudian dibawa kepalanya sebagai bukti bahwa telah dibunuh, termasuk Sayyidina. Menyedihkan kedua karena mulai saat itulah tentang terpisah sebuah golongan yang disebut Syiah. Nanti pada hari ini kita akan sedikit mencoba berbicara kenapa Syiah itu kok di Iran sampai sekarang. Padahal Syiah itu kan orang Quraisy kan, yang mencintai Ali dan keturunannya itu kan orang Quraisy. Kenapa akhirnya ada di Iran? Itu dua hal yang sangat menyedihkan dan sampai sekarang Ahlussunnah wal Jamaah atau disebut Sunni. Jadi kata-kata Sunni itu muncul belakangan, setelah Syiah ada baru muncul istilah Sunni, istilah Sunni itu. Yang keempat yang ditakutkan oleh Muawiyah, jadi Husain bin Ali dibunuh oleh anaknya Muawiyah. Kemudian yang keempat Abdullah bin Zubair, anaknya Asma binti Abu Bakar. Masih ingat? Yang bersak keempat orang ini, tiga orang yang lainnya sebenarnya mendukung Husain, tapi yang dua saya sebut kalon tidak mau berperang, dan yang keempat ini karena kematian Husain, Abdullah bin Zubair sudah kita ceritakan, mulai menyusun kekuatan dan mengklaim sebagai khalifah di Mekah, dan akhirnya bisa dibunuh, meninggal tahun 692 oleh anaknya Yazid. Setelah itu tenang, lama-lama kemudian ada yang kemarin Abdullah bin Abdul Aziz. Nah, sekarang pada saat dunia ini berubah, tatanannya rapi, tidak ada orang lapar, ada sini-sini ada, selalu ada ya orang lapar. Artinya tidak hanya peperangan yang ada, orang mulai pikir macam-macam. Di masa Abdullah bin Abdul Aziz ini semua masalah politik dilonggarkan, jadi tekanan terhadap keturunan Ali bin Abi Thalib juga dilonggarkan, paham-paham yang aneh-aneh juga muncul, dibiarkan. Saya nggak tahu, ini sejarah terulang ya di dalam. Kita tahu di Indonesia juga begitu, muncul paham-paham yang aneh kan setelah reformasi itu. Jadi dibiarkan kemudian meleduslah. Nah, ini kembali ke Abdullah bin Abdul Aziz. Dari situlah muncul lagi aliran Khawarij dan Syiah itu. Khawarij itu apa? Kita tarik ke belakang lagi, asal mula aliran Khawarij itu adalah sebenarnya ini Syiah Ali, sama dengan Syiah lainnya, Syiah Ali. Jadi yang pecinta Ali, yang mengklaim bahwa seharusnya khalifah itu kekhalifahan di Ali. Tapi sebagian pecinta Ali ini kecewa karena Ali mau berdamai dengan Muawiyah, dan akhirnya kelompok ini berpendapat bahwa sebagai pemimpin umat Islam tidak harus keturunan Rasulullah. Yang penting dia taat kepada Quran dan hadis, memperjuangkan apa-apa yang dikatakan oleh agama, dan dia layak jadi pemimpin. Berkembang, akhirnya aliran ini berpendapat bahwa siapapun pemimpin yang menzalimi Islam, yang bukan orang Islam yang baik, harus diganti. Malah ada satu aliran di dalamnya, As-Sariqah kalau nggak salah, berpendapat bahwa orang Islam yang bukan kelompok dia itu kafir dan bisa dibunuh. Oleh karena itu kita paham sekarang, kita kan banyak message, dia itu Khawarij gitu. Jadi barangkali yang demo melawan pemerintah bisa dicap Khawarij. Nah, itu awal mulanya. Nah, saya cerita tentang hal ini karena itulah inti dari cerita pagi ini.
Kemudian setelah lama dibiarkan muncul pemikiran itu, kalau dibiarkan kan mengenal menjadi gerakan. Maka orang-orang yang mencintai Ali dan keturunannya, orang-orang yang sakit hati atas peristiwa perampasan kekhalifahan oleh Bani Umayyah, rasa kusut, dan maka ada sekitar 30 orang dari Bani Hashimiyah. Bani Hashim adalah yang menurunkan Rasulullah. Yang ada di dalam Bani atau keturunan ini adalah keturunan Abdul Muthalib. Yang di situ ada Ali dan juga di kata yang lain ada Abbas yang saya ceritakan tadi. Kenapa bukan begini? Pada saat PD ini bukan debat politik, kita mengingat saja. Pada saat PDI dulu belum ada P-nya, kita tahu dunia Suryadi dan sebagainya ya. Kemudian muncul Bu Mega, kemudian yang dikedepankan siapa? Soekarno. Sampai sekarang orang calon dari bupati saja mungkin di background itunya ada Pak Karno ya. Jadi harus ada figur yang memberi legitimasi sebuah pergerakan. Nah, mestinya figur itu adalah keturunan Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah artinya Ali dan Fatimah. Tapi dari keturunan Ali tidak mau yang dijadikan, tidak ada yang mau dijadikan figur, maka mereka mengangkat ya kalau itu yang paling dekat siapa yang terkenal? Ibnu Abbas. Maka cicitnya Ibnu Abbas yang bernama Abul Abbas diangkat sebagai pimpinan mereka yang dijadikan magnet untuk menarik simpati orang. Pada saat itu daerah Islam yang di bawah Daulah Islamiyah itu membentang dari kalau pada Umayyah itu masih zaman Umayyah ini dari Spanyol, Afrika, terus ke timur, Syam, Hijaz, Mekah, terus ke Persia. Persia itu sekarang Iran. Persia itu seperti kita ketahui kalau kita membaca surat Ar-Rum itu kan cerita tentang pertempuran antara Persia dan Romawi Timur maksudnya. Jadi adik kuasa di dunia saat sebelum Islam muncul itu atau di awal Islam adalah Persia dan Romawi, artinya Romawi Timur yang disebut di dalam surat Ar-Rum itu. Kalau sekarang siapa adidaya itu? Dulu kita percaya adidaya itu Amerika dan Uni Soviet atau Rusia. Tapi sekarang kita diam-diam percaya adidaya itu Amerika dan Cina. Ya, mungkin kita lebih didaya daripada Amerika sekarang ini. Nah, pada masa Umar bin Khattab, Persia ini kita keluarkan. Bagian yang lain, misalnya Hijaz di daerah sekitar Mekah, Madinah, terus ke utara Syam, sampai ke Afrika Utara, orangnya mirip-mirip. Nah, terutama yang daerah Jazirah Arab dan Syam itu mereka pakai bahasa Arab. Di Afrika Utara, mereka silih berganti dikuasai oleh Romawi dan sebagainya. Jadi belum mantap budayanya. Pada saat Islam masuk ke sana, maka bahasa Arab bisa langsung dipakai sebagai bahasanya. Dan juga orang-orangnya mirip-mirip. Nah, Persia ini kan lain. Persia ini mempunyai masa lalu yang gemilang, jauh melebihi masa lalu Jawa. Kenapa saya bandingkan dengan Jawa? Karena sampai sekarang pun ada orang Jawa yang gak terima bahwa Nabi itu diturunkan di Arab. Pokoknya ada alasannya orang Jawa itu lebih baik daripada orang Arab. Nah, ini kita pahami bahwa itu ada. Lalu secara sosial, itu tadi secara sosial, orang Persia yang mempunyai masa lalu yang demikian hebat menjadi
warga negara kelas 2 karena pimpinannya itu untuk orang Islam, dan ini bisa kita pahami. Maksud saya orang Arab, ini bisa kita pahami pada saat Pak Miftah menjadi raja. Nah, itu sudah jadi. Wilayahnya luas, tidak hanya Jayogren, tapi sampai ke luar pulau. Nah, pada saat kita pemerintah itu mengatur pemerintahan, kita tentu mempercayai, kita tentu meletakkan orang-orang yang kita percayai. Dan orang-orang yang kita percaya itu adalah orang-orang biasanya yang kita kenal. Orang-orang yang kita kenal itu adalah orang yang memiliki latar belakang yang sama, keyakinan yang sama. Kadang-kadang itu saudaranya sendiri. Misalnya Pak Wahyu sekarang pergi ke Amerika, jauh, kita jauh ini, kemudian kenalan rakyat gitu ya. Padahal yang Jawa tulisan itu penipu, tapi dia lebih percaya pada orang Jawa itu daripada orang Amerika. Itu wajar sekali. Nah, pimpinan di sana, gubernurnya, pejabat-pejabat tingginya orang Arab. Jadi orang Persia merasa menjadi nomor 2. Meskipun mereka memeluk Islam, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Yang kedua, kita tadi bicara Syiah. Syiah itu kan pecinta Ali, dan Ali itu kan keturunannya diburu-buru di Umayyah dan dilonggarkan pada saat Khalifah Abdullah bin Abdul Aziz. Nah, berarti Syiah ini kalau kita katakan pecundang ya, orang pihak yang kalah di bidang agama dan sosial juga. Secara sosial diburu-buru karena keturunan pemuja keturunan Ali, secara agama juga mereka tidak sama. Karena akhirnya setelah peristiwa yang kita bicarakan itu mengembangkan prinsip-prinsip bahwa tentang imam-imam itu. Oke, termasuk Hasan dan Husain itu termasuk imam mereka juga. Nah, maka wajar sekali kalau dua orang yang kecewa ketemu, maka dia berkomplot. Dan itu adanya di Persia yang sekarang jadi Irak itu. Itulah awal mula kenapa Syiah itu banyak ada di Irak. Karena seperti itu. Maka setelah itu terjadi semacam itu, pemikiran semacam itu, sekitar 30 orang dari Bani Hashim ini mengirim orang untuk memulai propaganda. Artinya, oh ini salah-salah, saya yang benar ini. Nah, salah-salahnya apa? Kalau dan ibu-ibu, ternyata ini contohnya ya, bukan saya bicara begini. Ternyata kehidupan kita ini sudah jauh dari apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah. Lihatlah, kemudian kita berterima kasih dengan kita seperti ini. Masyarakat berkasta-kasta, dan yang menjadi raja adalah anak-anak, gubernurnya adalah segalanya. Itu sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan sebagainya. Nah, orang ini namanya Abu Muslim, dan dia disuruh Abu Muslim ini dikirim ke daerah Khorasan yang di daerah Persia, yang itu kalau sekarang wilayahnya Iran sampai ke Afghanistan. Karena dia terkenal di sana, mempunyai pengikut banyak, maka dinisbatkan diberikan namanya Abu Muslim Al-Khurasani. Padahal asalnya dia diutus dari Irak katanya. Nah, itu tahun 120 Hijriah. 120 Hijriah dimulai 125 Hijriah sudah kuat sekali kekuatan ini. Jadi di dalam pikiran kita, Iran itu sebelah timur, kemudian Damaskus itu sebelah baratnya. Maka bergeraklah kekuatan ini sambil melakukan propaganda dari kota ke kota. Pasukan ini menuju Syam, Damaskus arahnya ke sana karena kekuasaan Umayyah ada di sana, dan mereka mengatakan khalifah kita adalah Abul Abbas yang ada di Kufah. Maka pada tahun 125 itu terjadilah peperangan di tepi sungai Zab. Itu belum mencapai pusat pemerintahan. Ada dua jagoan di situ. Yang pertama, maksudnya pemimpin perang yang luar biasa,
Satu tadi Abu Muslim, yang kedua Abdullah bin Ali. Jadi anaknya Ali namanya Abdullah bin Ali. Saat itu yang menjadi khalifah adalah Marwan. Jadi ada banyak nama Marwan, tapi khalifah terakhir dari Umayyah ini namanya Marwan. Dia kalah, bisa melarikan diri ke Mesir. Lalu maka resmilah tadi siapa namanya, Abdul Abbas menjadi khalifah pertama dari dinasti dari Bani pemerintahan yang baru ini. Ternyata dendam itu tidak bisa padam. Jadi dendam ini kepada Bani Umayyah tidak bisa padam. Maka jika dia masuk ke dalam kota di Damaskus dan diundanglah semua kerabat Bani Umayyah yang ada untuk jamuan makan malam. Jadi ini penipuan ini. Jamuan makan malam diterima dengan baik, kita satu, kita saudara, macam-macam ya. Tapi di tengah-tengah pesta itu pintu ditutup dan mereka semua dibunuh. Ada 2 orang anak muda yang berhasil melarikan diri, kerabat dekat dari penguasa, melarikan diri yang sudah diceritakan di awal ceramah saya seri 1 yang meloncat itu. Yang kecil itu pada saat berenang masih dipanggil-panggil pengejarnya, akhirnya dibujuk mau kembali ke pinggir dan dibunuh. Yang satunya berhasil berenang menyeberangi sungai dan dia terus ke arah Spanyol, Andalusia. Itulah Abdurrahman Ad-Dakhil yang kemudian melanjutkan pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia lebih dari 700 tahun di sana. Nah, karena peristiwa pembunuhan yang berdarah-darah ini, maka Abdul Abbas ini, khalifah ini juga dijuluki Asyafah, artinya pengucur darah, artinya pembunuh. Dan itu kalau kita baca di literatur ya memang salah satu gelarnya begitu. 4 tahun dia memimpin, kemudian di dalam saya baca beberapa, jadi saya baca rata karena saya merangkum dari beberapa buku. Dari bukunya Ibnu Katsir, Al-Bidayah dan Nihayah, yang ringkasannya saya baca. Sebenarnya pergantian ini sudah diramalkan dulu oleh Rasulullah. Ada beberapa hadis yang dikutip tapi senada. Tadi kan kita akan bicara tentang Hasan ya, Sayyidina Hasan. Pada saat setelah Sayyidina Hasan menyetujui Muawiyah sebagai khalifah, dia ditanya oleh seseorang, diledek oleh seseorang. Dia pikir Hasan ini hatinya nggak ikhlas, terpaksa saja sehingga mau menyerahkan khalifah. Wahai yang marah dengan keberadaan kaum mukmin, jadi laki-laki itu menyapa Hasan, Sayyidina Hasan dengan begitu, dan Sayyidina Hasan menjawab, jangan mengejek begitu, jangan mencercaku seperti itu, jangan mengejek, jangan cocok nyicil dulu ya. Semoga Allah merahmatimu. Karena apa? Karena sesungguhnya, kemudian keluarnya hadis ini. Hadis ini di situ dikatakan kategori gharib, jadi hanya satu sanad saja. Karena sesungguhnya Rasulullah telah bermimpi pada saat ada yang mengatakan adalah saat Isra itu, diperlihatkan atau dalam setengah mimpi begitu bahwa orang-orang keturunan Umayyah itu berpidato bergantian di mimbar Rasulullah. Berpidato bergantian di mimbar Rasulullah, dan oleh karena itu Rasulullah sedih. Nah, di
di dalam hadis itu yang ada di bukunya kitabnya Ibnu Katsir itu dikatakan lalu turunlah firman Allah, inna a'tayna kal kautsar. Satu ayat itu kita tahu sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Yang disebut nikmat ini adalah sungai di surga, ada di dalam buku itu. Lalu turun pula inna anzalnahu fi lailatul qadr dan seterusnya, sehingga dikatakan malam turunnya Al-Qur'an itu adalah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Kaitannya dengan ini apa? 1000 bulan itulah masa kejayaan Umayyah yang saya sebut tadi. Tepat setelah dikurangi sekitar 9 tahun pemberontakan atau dualisme khalifah yang Abdullah bin Zubair di Mekah tadi. Sehingga saya tidak saya tidak sedih karena sudah pernah dengar itu ya oke saja. Nah, ini tentang perpindahan Bani itu, penguasa itu. Oke, kemudian selanjutnya kita akan tadi ya kita orang-orang saat itu wah ini era baru gitu ya, ini era baru akan ditegakkan tatanan baru, tidak ada pembedaan orang Islam. Karena apa? Prinsip Islam yang berlaku dijual itu adalah di hadapan Allah tidak ada bedanya siapapun Anda. Ketakwaanlah yang membedakan. Nomor satu, dan yang kedua adalah kita ini adalah saudara. Ya, di hadis itu bahwa kita seperti satu tubuh dan kita ini persaudaraan antara orang Islam, berarti Muslim. Nah, tapi itu akhirnya juga tidak terjadi. Kenapa? Karena Bani Abbasiyah ini juga setelah tadi meninggal digantikan oleh saudaranya yang Abdul Abbas tadi, mengkhawatirkan 3 hal. Satu, Abdullah bin Ali khawatir merebut kekuasaannya. Yang kedua, Abu Muslim. Yang ketiga, keturunan Ali. Artinya apa? Artinya setelah itu orang-orang Syiah pun juga dikejar-kejar. Orang Syiah juga dikejar-kejar. Kemudian Abdullah bin Ali itu diadu domba sama Abdul Abbas. Abdullah bin Ali itu mati di tangan Abu Muslim. Abu Muslim dan Abdullah bin Ali, dan Abu Muslim oleh Al-Mansur ini, nama saudaranya Abu Abbas ini juga dibunuh juga dengan cara seperti tadi, di pura-pura diundang kemudian dibunuh itu. Nah, akhirnya waduh tidak terjadi ya. Jadi kecewa lagi orang-orang Syiah ini. Tapi nanti Allah memberikan gilirannya, yaitu melalui Bani Fatimiyah yang ada di Mesir yang berkuasa lebih dari 200 tahun. Cicit dari Abdul Abbas ini adalah orang yang sangat kita kenal di dalam cerita lama. Siapa itu? Harun al-Rasyid. Ini cicitnya, jadi Khalifah kelima Harun al-Rasyid, dan ini adalah zaman keemasan dari bawah Islamnya di bawah kekhalifahan di bawah Bani Abbas. Nah, saya kira hari ini cukup demikian. Kita akan lanjut di periode berikutnya nanti. Pada saat kita mendengar membaca ini, sebaiknya kita tidak buru-buru mengidentifikasi diri saya ini termasuk pecinta siapa. Karena terbukti bahwa tidak semua anak orang alim itu alim, tidak semua anak penjahat itu menjadi penjahat. Semua ada masanya dan biasa saja, seperti yang dikatakan seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 26, dan itu ayat itu saja sejarah
supaya kita tidak terkaget-kaget. Allah memerintahkan kepada Muhammad, katakanlah Muhammad, Qul Allahumma malikal mulki. Ya, ini apa semua ya, hampir apa semua karena terkenal. Tutil mulka man tasya, batang sing umulka iman tasya. Wahai Allah, pemilik kekuasaan ini, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan juga dan seterusnya di seluruh ayat ini intinya mencabut kekuasaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Itu intinya. Kalau kita berkuasa sebagai ketua RT, sebagai kalau itu kemuliaan maka kapanpun itu bisa diambil Allah dan ditukarkan. Demikian juga di negara Indonesia ini dan dimanapun. Yang penting kita senantiasa berdoa, semoga Allah menuntun kita, membuat kita berakhir dalam kematian yang husnul khotimah dan akhirnya masuk surga dan kita diselamatkan dari wabah ini. Demikian pagi ini kurang dan lebihnya, terutama atas kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.